mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah Masjid Nur Islam dan peserta Zoom di seantero Indonesia. Ya. Sekarang kita teruskan penjelasan ya mengenai sedikit sebagai ilmu bagi kita, yaitu tidak begitu menerima Al-Quran ya. Kan itu sebenarnya mulanya dulu, maka kita dibantu dengan ayat-ayat lain. Kan ada ayat sebelumnya, apa itu? Wa in kuntum, yang fokus kita kan tafsirnya tahlili adalah di dalam surah Al-Baqarah. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu ini yaitu ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Jika keadaan kamu, terutama Makkah Madinah, terutama Makkah ya, di Madinah ini, dalam ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, coba kamu buat faktu bisurah min mislih, buatlah sesurat. Jadi maksudnya jangan ragu ya, kalau untuk kita tentu makanya yang perlu adalah kita ulang-ulang supaya berpengaruh terhadap jiwa kita. Jadi di sini sebutkan fa'ilam taf'alu, kalau enggak memang tidak bisa dan memang tidak akan bisa, maka takutlah neraka, bahan bakarnya manusia dan batu. Ini masih Al-Baqarah 24. Sebelum masuk ke 25, inilah yang kemarin kita sebutkan keadaan Nabi Muhammad. Sempit kalau diperturutkan ya, kalau dibawakan ke perasaan dia saja tentu susah, tidak mau orang menerima. Tapi jangan, tugas engkau ini innama anta muzakkir, innama anta nazirum. Jadi ini kan isbat namanya kalau pakai innama ini. Hanya engkau adalah sebagai nazir, yaitu orang memberi peringatan. Yang isinya ini adalah begitu gambaran untuk menerima wahyu Allah sulit. Nah sekarang kita pun sama-sama seperti itu menerimanya. Sedangkan sudah diulang-ulang pun masih ada kadang-kadang ya ke dalam sikap atau pandangan hidup kita masih banyak was-was ya, karena pintarnya setan. Nah sekarang ini belum lagi ke Al-Baqarah, tadi kan 24. Kalau yang 25-nya kan apalagi tuh, ingat enggak? Pak Bet, saya ingat dan 25 ya lah. Enggak guru, celek kitab. Kan 24 itu kan fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Cuma kita dilihat dulu gambar, bagaimana gambar orang yang ragu-ragu, tidak percaya. Kita sebenarnya sudah percaya juga, tapi perlu juga diulang-ulang. Kalau yang ke-25-nya kan disebutkan, itu dia. Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa
Terus qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nah, itu yang lanjut. Kita belum ke situ ya. Belum. Nanti boleh insyaallah kalau ya karena insyaallah pulang hari Minggu, mungkin minggu depan Sabtu depan sudah di Padang. Nah, sekarang kita pindah dulu surat Hud. Coba lihat surat Hud dulu. Surat Hud. Surat Hud surat 10 ya. Hud Hud Yunus 10, Hud 11 ya. Hud 11. Nah, 11 Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Terus Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, baru Taubah, Yunus, Hud. Nah, 11 ya. Ayat 11. Coba lihat ayat 11. Ayat ya, memang surat 11 ayat berapa? 12. Ya, ayat 13. Nah, lihat dulu ayat 13. Ayat 12. Nah, ini. Nah, coba ayatnya ayat 12 ya. 13 nih. Ya, ayat 13 itu ya. Ayat Ya, 13. 12 ini 13 ya. Nah, 13 ya. Ya, Pak. Ayat 13. Bentar. Ayat 13. Coba lambat-lambat kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna tarahu qul fa'tu bi ashri suwarim mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nanti itu kan sama bunyinya seperti fa'illam taf'alu, kan sama juga ya. Kalau Baqarah yang di atas itu fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. In kuntum ya, balik katanya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau situ fa'tu bi suratin min mislih. Kalau di sini fa'tu bi asyari ya. Fa'tu bi asyri. Fa'tu bi asyri. Ya, bi asyri. Ini bi asyri. Fa'tu bi asyri. Nah, sekarang kita ya bi asyrin suarin ya. Suarin. Kalau di yang di atas itu fa'tu bi suratim mim mislih. Surah. Nah, sekarang ini kita lihat ya di ayat lain, makanya Quran ya mesti dibaca semua, begitu aturannya ya, begitu idealisnya, dibaca seluruhnya. Kemudian seperti ini kan jadi PR bagi kita, mana yang dahulu ini dari apa itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, di situ di surah Al-Baqarah itu disuruh coba kamu buat satu surat saja seumpama Al-Qur'an. Kalau di sini disuruh 10 di dalam surat Hud ini. Coba buat 10 surat.
Ya kok sampai 10 di sini? Mana yang dulu disuruh 1 surat daripada 10 surat. Nah, kan ada kajian-kajiannya itu, munasabah, tapi kita belum ke sana ya. Makanya yang idealis, yang bagusnya, yang pasnya, seluruh Al-Quran dari Al-Baqarah, dari Fatihah sampai surat An-Nas dibaca. Nah, kemudian waktu membaca itu mulai kita mengumpuli misalnya mana yang isinya sama, kemudian ada pakai asbabun nuzul atau tidak, kemudian bagaimana jalan itu. Makanya ilmu ulumul Al-Quran itu disusun oleh orang-orang dahulu lebih supaya memudahkan memahami jalannya isi Al-Quran, atau untuk cara berdakwah itu, mengajak orang mana yang dahulu, mana yang belakangan. Banyak ampu terasul di ampu ya, makin payah, makin ilmu awak makin tidak ada apa-apanya ya. Jadi karena itu sekarang kita baca-baca, ini kan menggambarkan betapa sulitnya orang percaya kepada Al-Quran. Kita pun begitu juga, sudah percaya, tapi pakai tapi saya ada hal-hal yang tertentu mungkin agak masih sulit. Sekarang kita baca dulu. Dalam surat Hud ini kan sudah tadi am. Coba kita kenali. Kalau dalam bahasa Arab ini kan namanya huruf apa ini? Istifham. Lupa ya, namanya huruf ataf. Iya, huruf ataf. Kan sudah dipelajari. Tapi ini kalau atapnya ini tentu nggak mau diatapkan ke surat Baqarah. Atapnya kepada ayat di dalam surat Hud. Ya. Makanya dilihat kondisinya kok disuruh 10 surat. Tapi gambaran kita di sini hanya mengambil begitu payahnya orang percaya kepada Al-Quran. Itu makanya diulang sini 5 ayat Allah pada kelompok pertama di surah Al-Baqarah dulu ya. Kan ini yu'minuna bil ghaib. Yang persoalannya ini sebenarnya yu'minuna bima unzila ilaika yu'minuna bima unzila min qablik. Ini yang jadi kaitannya itu. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Berarti kan ini apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Dan mereka pun beriman dengan apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Artinya sebelum Taurat, Zabur, Injil. Ini kan jadi masalah orang yang macam misalnya kita menerima Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berimankah kita kepada Taurat, Zabur, Injil? Beriman. Tapi ada sangkutnya nanti setelah dibaca Taurat, Zabur, Injil, ada yang bertentangan dengan Quran. Maka kita yang pokoknya kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Berarti itu makanya timbul persoalan. Berarti kami beriman dengan Taurat, Zabur, Injil yang sesuai dalam Al-Quran. Ya, ini kok seperti ini apa adanya. Yang orang yang mengaku beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran, Zabur itu enggak mau pula dia beriman kepada Al-Quran. Itu makanya disebut tadi itu ke sini. Ya. Jadi yang penting ada ilmu kita. Nah sekarang itu kan usaha berdakwah. Jangan habis pula usia atau tenaga untuk bagaimana harap kita supaya orang percaya kepada Al-Quran. Karena sudah diingatkan, innama anta muzakir. Ya, jadi tugas hanyalah menyampaikan, mengusahakan. Ya, tapi kalau orang tidak mau, ya enggak lah. Jangan sampai menjadi penyakit pula dalam hidup kita. Itu makanya usaha untuk itu saja yang ada. Makanya engkau tidak bisa memberi hidayah Muhammad. Yang beri hidayah adalah Allah. Setan begitu pula.
engkau sebenarnya setan tidak bisa menyesatkan orang. Cuma engkau hanyalah menggoda-goda. Kan kalau menggoda-goda, terus kan dalam surat Ibrahim disebutkan nanti, ya sekarang beginilah, kita kan sudah sama-sama di neraka, sudah menderita. Jangan kamu ratapi diriku lagi. Nah, ratapilah diri seorang-seorang. Jadi itu makanya pribadi, maksudnya kita. Itu maka di sini disebutkan. Apa kata mereka di sini? Yaquluna. Mereka berarti mereka yang tidak mau menerima isi Al-Quran tadi. Apa kata mereka? Ini katanya. Ini katanya nih. Apa katanya? Iftarahu. Uhunya ini balik kemana nih? Al-Quran. Balik ke Al-Quran. Al-Quran. Ya, ini iftara. Bentuk kata kerja. Apa terjemahnya, Bu? Kalau ia membuat-buatnya. Ia membuat-buat. Didahulukannya apanya? Fa'ilnya. Kalau terjemah bahasa Indonesia gitu nih. Didahulukan. Kalau di asli teks Arab tidak begitu. Telah membuat-buat. Ada fa'il. Fa'il dari iftara ini apa? Pelakunya. Di sini ada huwa. Ini aslinya ya ini. Karena sudah ditempelkan dhamir, maka dia berdiri. Aslinya adalah iftaraya. Ya huruf penyakit. Bertambah alif dan ta. Berarti menunjukkan hasil pekerjaan yang sudah berhasil gitu. Jadi kata mereka, iftara. Mengada-ada. Mengada-ada ini. Telah mengada-ada atau membuat-buat. Kalau membuat kan betul. Kalau membuat kan bahasa Indonesia betul. Kalau membuat-buat enggak. Kalau membuat-buat kan enggak sebenarnya. Dibuat caru-caru. Jadi telah mengada-ada dianya Muhammad akannya Al-Quran. Jadi mereka agak ragu. Ini dibuat-buatnya ya kok. Ya, dibuat-buat Muhammad ini. Makanya kita kalau dibaca nanti semuanya Al-Quran, mengerti isinya, hubungan satu sama lain, ataupun betul-betul diyakini, maka di sini disuruh oleh Allah, qul. Kalau itu yang muncul, kalau yang di atas kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, itu kepada yang dihadapi Muhammad. Kalau ini memang ada juga kasus seperti ini. Pokoknya isinya ini. Nah, kalau kita tentu enggak ragu, tidak ragu, iya kan? Tapi itu yang sering saya sebutkan. Yo enggak ragu awak, sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu. Lain enggak ragu isi Al-Quran. Pasti jawabnya enggak. Di mana beko ketahuannya enggak? Di mana Pak Bet ketahuannya enggak? Rusuh-rusuh hati tanda ragu baru. Tanda ragu baru. Itu contoh ketek. Aturan luruh aduh kencong tanda ragu ya. Ya kalau orang yang tidak ragu itu ada ragu istilah. Cuma ada pula itu. Saya enggak ragu. Tapi sudah dibacakah seluruhnya isi Quran? Enggak. Ya di mana tahunya enggak ragu. Ya, jadi ketahuannya enggak ragu setelah dibaca semua apa kata Al-Quran, kata Allah, ya dilaksanakan. Ya, ada juga yang saya sebenarnya mau melaksanakan, Pak. Ya, tapi kan kondisi tidak mengizinkan. Kan macam cara. Alasannya. Ya, memang kondisinya nggak mengizinkan, kan gitu. Nah, sekarang kita teruskan. Ini disuruh oleh Allah. Qul. Kalau begitu pendapat mereka, qul apa arti qul?
Katakan Katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Muhammad. Ya Muhammad. Nah, Ya, coba kalau begitu caranya, katakan Muhammad faktu. Faktu ini artinya kan maka Datangkan. Datangkanlah. ya munculkanlah, buatlah ataya ini fil amar. Maka buatlah, coba kamu buat. Nah, di sini enggak satu surat lah, enggak faktu bisuratim mimisli bisurah. Nah, ini surah ini suar ya. Ini suar. Suar Jamak. ini bentuk jamak taksir dari surah. Nah, kan lain-lain, nggak bisa diterka-terka saja ini. Suar. Jadi kalau bentuk satu surat, suratun, sin ya, suratun, bukan sod. Kalau sod dia, nah, itu aja bedanya. Kalau pakai sod dia foto, gambar. Kalau pakai sin dia surat. Nah, jadi ditekankan yang mana berarti foto, yang mana berarti gambar. Surat. Jadi ini bi asrin ya. Bi ini berlain ini. Kalau bi berarti adalah tersendiri, huruf jar. Kalau asrin Bilangan. bilangan, tapi pula ada asrah nanti ya. Jadi berarti 10 bi asrin, 10 yang mana? 10 surat. Mudhafun ilaih suarin. Bi asrin suarin. Ya suarin kan? Iya. Ya. Bi asrin suarim mislihi. Sampai ke sini. Bi asrin suarim mislihi. Apa artinya? Dengan 10 surat yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Satu surat pun payah. Ini 10 surat. Apa kira-kira itu? Itu mesti kita melihat tafsir. Orang satu surat pun tidak bisa. Kenapa disuruh 10 surat? Ya, ini saya pun karena kesempatan melihat tafsir di sini nggak ada waktu. Ya kalau dilihat pun Google untuk belajar ya nggak dapat kunci-kuncinya kemana ya, mau di pustaka mana dicari. Sebenarnya pustaka itu ada yang sudah dimasukkan ke dalam apa ya, ada yang belum, banyak yang belum. Ya tapi ya enaknya itu kita cari tafsir mana. Kenapa? Apa bedanya di dalam surah Al-Baqarah itu hanya disuruh untuk satu surat. Kalau di sini kok 10. Jadi jangan lama-lama kita memikirkan itu, cuma isinya orang ini karena ragu, tapi mungkin bisa kita tangkap ya. Mungkin satu surat tidak bisa, 10 surat ya berarti itu kan sudah sangat sangat menandakan sudah dalam apa namanya, di dalam berlebih, maksudnya memang sama sekali tidak bisa. Sedangkan satu surat nggak bisa. Kan sudah disebutkan fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Sekarang faktu bi asri suar, bahwa buat 10 surat. Mungkin sebelumnya maka kita pelajari pula hendaknya ada mungkin kalau dilihat tafsir nanti di dalam surat Hud ini. Di dalam surat Hud. Di situ apanya? Tentu dibaca pula semuanya ya. Tapi isinya itu kan mengenai ilmunya. Tapi kalau kita sekarang yang penting aku tidak ragu isi Al-Quran, makanya aku pelajari dari sekarang. Kalau menyangkut-nyangkut masalah ini, masalah itu, berarti ada kita ragu, ada kita mulai itu. Sekarang di sini disebutkan bi asri suwarin, dengan 10 surat, mislihi, suwarin mim ya, mislihi, seumpamanya. Terus ini menjadi hal ini. Apa terjemahannya dibuatnya di sini, Bu? Muftarayatin, Muftarayatin, yang dibuat
buat itu. Nah, yang dibuat-buat itu. Maksudnya berarti orang ini sudah ada diusahakannya untuk beberapa surat mungkin ya. Maka Allah menyuruh buat 10 surat. Tapi 1 surat pun tidak ada. Muftarayat ini bentuk, ini kan dekat. Ini iftara. Bisa nggak menangkap ke sini iftara, di sini muftarayat. Itu juga itu. Kan itu juga itu. Iftara, di sini muftarayat. Kalau di sini ya kul, itu juga. Jadi mengenal bahasa Arab Al-Quran itu, ya itu maka tahu dia mana yang tambahan, mana yang tambahan 2 huruf, mana bentuk isim fa'il, mana bentuk isim maf'ul, mana gitu. Kalau mau dihafal semua, tentu payah kita memberi arti kalau nggak mengerti. Di sini apa tadi yang diada-adakan kan? Iya, yang dibuat-buat. Kalau di sini apa? Buatlah. Ada. Membuat. Kata kerja. Kalau ini kata apa ini? Kata isim apa? Kalau ini kan fi'il madi. Bertambah alif dan bertambah yang 9. Kalau di sini isim maf'ul. Isim maf'ul. Berarti isim maf'ul dari ini. Kalau ini buatlah fi'il apanya? Fi'il amar, fi'il mudhari'nya. Iftara. Yafturu. Yaftara. Ya. Iftara, yaftarayu gitu kan. Dihilangkan itu. Dihilangkan dianya. Ini hilangkan. Kasih nih. Kasih baris mim, baris depan. Muftara. Muftara itu kan tunggal ini karena sudah bentuk jamak. Ini tambahnya alif sama ta ini. Berarti kalau tambah alif sama ta itu apa itu? Bentuk banyak kan? Iya. Bentuk banyak perempuan. Banyak perempuan. Banyak perempuan. Jadi bukan perempuannya yang banyak ini. Maksudnya jamak muannas dari yang mengada-ada ini. Jadi yang diada-adakan itu kembang dia. Jadi yang diada-adakan orang itu berarti ada yang dibuat-buatnya. Coba buat 10 surat yang kamu ada-adakan itu. Enggak ada yang pas. Jadi isinya supaya jangan ragu. Cobalah. Coba pakai. Tapi setelah dibuat peta di dunia ini, yang banyak bisa mengikuti isi dari Al-Quran, kan tidak berapa. Yang membaca Al-Quran ada, yang mengikuti isinya yang enggak ada. Ya, ada beberapa faktor penyebab tidak bisa mengikuti isinya itu. Ya, tapi yang bisa-bisa kita ikuti sajalah ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu dulu. Jadi ini muftarayat. Terus caranya masih ditantang kita. Ini kan ini fi'il amar tadi kan, faktu, coba kamu buat. Faktu. Maka di sini bentuk fi'il bagaimana maksudnya di sini? Sini kan coba buat 10 surat. Kalau sini cara membuat 10 surat itu disuruh. Ajak, panggil, bawa. Jadi dakwahi gitu. Siapa? Kamu panggillah man. Ini man ya. Man. Kamu panggillah man. Man itu siapa sebenarnya? Kawan-kawannya, orang-orang. Ya, manis. Situ apa terjemahnya dibuat? Manis tata'tum. Siapa di antara kalian yang sanggup? Berarti siapa sebenarnya man ini? Orang yang sanggup. Orang yang tidak percaya tadi. Iya. Makhluk. Iya, makhluk. Siapa sebenarnya di antara makhluk itu? Yang dianggap mampu. Itu Nyom.
Itu maka yang berulah itu orang pintar. Iya lah, betul betul. Betul sekali. Iya. Jadi awak orang-orang awam kok sama kambing delo-elonya kok. Kemari jadi. Jadi di dunia ini orang-orang pintar-pintar itu kalau pintarnya betul-betul taatnya nggak apa-apa. Ini pintar banyak akal, delo-elonya. Yo malang mana itu apa orang apa ya? Orang tidak berilmu lah, tapi memang banyak orang yang ittiba daripada orang yang pandai. Makanya disuruh belajar terus. Jadi kalau belajar dia kan bisa memilah mana yang sebenarnya, mana yang setengah sebenar, mana yang nggak benar. Itu makanya coba ajak panggil pakar-pakar di antara kamu yang memang kamu dambakan. Itu maka itulah keadaan kini. Yang pandai-pandai itu sobolah pepatah Minang. Tapi enggak tuduh-tuduh orang kita ya. Apa pepatah Minang dulu? Dan orang jago. Orang jago. Banyak tukang binaso kayu. Ya, banyak tukang binaso kayu. Apa kan ada pepatahnya. Banyak tukang binaso kayu. Jadi makanya binaso kitab. Nah, ataupun karena pintarnya itu pula orang lalu makanan orang jago. Nah, berarti kesimpulannya yang menang siapa? Yang menang setan. Ya, setan juga. Dafe. Jadi sama-sama. Itu maka di sini istata'tum manistata'tum. Siapa yang pintar. Jadi manistata'tum ini bukan sembarangan orang. Orang pintar. Ya, orang pakar-pakar. Makanya karena kepakarannya kadang-kadang gitu juga. Al-Quranku iku makasihnya banyak. Main-mainannya. Jadi lah batu-katuka. Jadi kesudah-sudahannya ya itulah. Itu maka ada ilmu kita di sini. Ya. Terus di sini dibatasi min dunillah. Itu syaratnya. Manistata'tum min dunillah. Yang pakar-pakar tapi jangan nanti menurut yang disebutkan Allah pula. Ya, jadi Al-Qur'an, itu makanya coba baca Al-Qur'an tapi baca mengerti ya. Apa sebenarnya maksudnya, terus difikirkan dalam-dalam, berdalam-dalam kita benar itu apa enggak? Benar apa enggak sepertinya? Misalnya seperti yang sering saya katakan, Quran mengatakan setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Di dalam itu. Kemudian mengenai pembagian harta, misalnya. Kalau yang laki-laki lebih besar dapat bagian daripada perempuan. Coba di dalam-dalam. Jadi walaupun ada nanti budaya-budaya yang sudah melekat di satu negeri, datang Quran. Nanti terasa itu, oh iya ya, benar juga. Tapi karena persoalannya yang di ayat lain ada disebutkan tersumbat, ada hatinya yang sempit. Jadi yang iblis juga yang pintar gitu. Itu jadinya tidak mau. Terus di sini ada lagi untuk penekanan. In kuntum shadiqin, jika ada kamu memang orang benar. Kenapa dia merasa benar? Karena ada pakar, ada grup. Kalau mau berpikir-pikir, pasti mengikut orang yang sebenarnya. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, gambaran di dalam surat Hud ini untuk membantu siapa-siapa sebenarnya yang ragu tentang Al-Quran itu. Terus satu ayat lagi, kan ada hampir sama itu. Kalau di Al-Baqarah, fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Allati waquduhan nas wal hijarah. Tapi di sini enggak. Di sini fa'illam yastajibu lakum fa'lamu
Annama apa? Ini surat Hud ayat 14 ya. Nah, 14. Nah, fa illam yastajibu lakum, terus apa? Fa'lamu annama unzila ya bi'ilmillahi. ya bi'ilmillah Allah ilaha illahu fahal antum muslimun. Nah, jadi di sini fa illam ini aslinya adalah fa baru in ya. Ada in di sini. Kalau diurai alif di bawah baru ada nun. Nah, sekarang dihilangkan saja karena membacanya tidak juga dia dibaca. Jadi fa illam. Maka jika tidak atau ya tidak memperkenankan mereka Muhammad, kan begitu, bagi kamu mereka kan tidak bisa menjawab istajib ya, fa illam yastajibu. Ini aslinya adalah sebelum masuk lam ini dia yastajibuna. Nah, maka jika tidak bisa mereka memenuhi atau menjawab, memperkenankan bagi kamu untuk 10 surat itu, fa'lamu, sadarlah kamu, ketahuilah. Ini pakai kamu, di sini mereka. Apa maksudnya kalau begini? Kan ini, jika tidak sanggup mereka bagi kamu. Coba terjemahnya Bu, apa Bu? Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah. Maka ada katakan. Terus coba apa katakan? Katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu. Maka ketahuilah Pak artinya. Ya, ketahuilah kan, bukan katakan ya. Di sini kan pakai kamu. Kalau di sini kan mereka. Jadi maksudnya itu, makanya saya katakan kita ini lagi nih. Kita yang percaya sama Al-Quran ini. Maka jika tidak bisa mereka memenuhi yang untuk bagi kamu yang kamu minta itu, kan ini disuruh Nabi Muhammad coba buat 10 surat. Kamu ketahuilah Muhammad, kamu ketahuilah dengan grupmu dan kita pun sekarang, annama unzila. Ini isbat juga. Ini di sini pakai anna tidak inna karena dia di tengah kalimat ada hubungan dengan fa'lam. Kecuali kalau kalimat baru dia innama, ini annama. Itu beda inna dengan anna. Jadi sini maf'ul ya. Kamu ketahuilah akan bahwa hanya sesungguhnya, jadi tetap ya unzila bi ilmin, diturunkan, ini pasif ya. Pasif ini diturunkan apa? Apa-apanya? Iya. Ya Al-Quran. Itu naib failnya. Nah, berarti diturunkan dianya Al-Quran dengan ilmu apa? Kan itu apanya itu? Itu yang perlu kita ketahui. Jadi bagaimana caranya Al-Quran yang diterima oleh Muhammad? Kalau di atas kan disebutkan orang iftara. Tadi kan gitu. Ya, iftara. Ini. Apa kata iftara? Muhammad itu yang membuat-buat itu. Bukan. Kamu sadarilah bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Cara menurunkannya ya dengan ilmu Allah. Maka perlulah kita belajar bagaimana cara turun wahyu. Turun wahyu itu kan Nabi Muhammad datanglah malaikat Jibril. Nah, dipelajari seperti itu, ada yang merajang dalam hatinya. Jadi sampai ke sahabat kan begitu. Ada ilmu-ilmu seperti itu. Itu makanya dipakai fa'lamu di sini. Mereka tidak akan bisa, maka kamu pun berdalam-dalamlah pengikut Muhammad bahwa cara Al-Quran itu begitu. Di sini diterangkan lagi Allah ilaha
menerangkan Allah yang menurunkan Al-Quran dengan ilmu Allah, baru di sini sama Allah Allah ilaha illahu. Ini. Apa artinya kalau Allah ilaha illahu? Dan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini yang ini. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi dengan ilmu Allah, baru dikasih keterangannya lagi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang itu, makanya yang ilah ini perlu kita kalau meninggal bisa mengucapkan ini kan sama juga apa ini? La ilaha illallah. Cuma ada yang di sini pakai illallah, ini dipakai huwa. Kan la ilaha illallah. Kalau di sini enggak la ilaha illallah. Apa bedanya kalau ada pula nanti la ilaha illa anta. Kan pakai anta kita. Ada yang la ilaha illa anta. Ada yang pakai la ilaha illallah. Ada yang pakai la ilaha illa huwa. Makanya kalau pakai anta kita misalnya kan la ilaha illa anta. Yang satu lagi la ilaha illallah. Namanya nama lafaz jalalah. Yang satu lagi pakai dhamir la ilaha illahu. Apa bedanya kalau pakai anta dengan pakai Allah atau huwa? Kalau huwa kan sama dengan Allah itu. Itu perlu kita dalam itu supaya sangat paham kita Allah. Dari Dialah apa itu Al-Quran, bukanlah diada-ada. Buktinya itu yang saya katakan tadi. Cobalah di dalam-dalami dari berbagai pakar ilmu. Cuma kan sekarang yang sering dikatakan orang kan keajaiban saja. Kalau keajaiban saja nanti lain pula perginya. Lain pula nanti terakhir. Lihatlah dalam medsos kan bagi-bagi orang mengatakan ada keajaiban Quran begini-begini. Jadi jarang orang yang menampilkan dengan hasil pemikiran atau hasil dari riset, baru itu nampak. Kalau dibikin bentuk bim salah bim lain pula. Ya, jadi di sini bagaimana Al-Quran ini kan cerita masih Al-Quran itu kamu sadarilah, kamu ketahuilah, belajarlah kamu dalam-dalam. Hanya turunnya Al-Quran itu dengan cara ilmu Allah. Jadi bukanlah hasil dari pemikiran, sebenarnya dia ada yang mengatakan dia belajar ke tukang pelana kuda macam-macam itu. Tapi betul-betul dari Allah. Maka belajar kita bagaimana wahyu. Kalau untuk lebih pasnya itu tadi. Jadi setiap ayat itu didalami untuk mengujinya. Nanti pasti sampai kita kepada itu. Karena itu kalau sudah yakin, sudah percaya, karena percaya itu adalah proses daripada apa sebenarnya? Percaya itu mulanya disampaikan begitu aja, tapi nanti iman ini akan lebih kuat dia dengan apa? Pemikiran. Ya, dengan gunakan akal pikiran, tapi terbimbing ya. Lihat bacalah buku-buku orang-orang yang dahulu. Pasti sangat menggunakan akal pikiran yang sehat, bukan yang bukan-bukan. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peserta Zoom tafsir Al-Quran, tergambarlah bagi kita yang penting sekarang kami betul-betul sudah yakinkah isinya sehingga berpengaruh dalam hidup.
Kalau sudah berpengaruh dari segala hidup, bertemulah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun. Jadi hidup sama mati sama jadinya. Aduh. Sakit sama sehat sama. Sama jadinya. Di Medan atau di Padang sama. Sama. Sama-sama mengaji. Sama-sama mengaji. Sama terus. Jadi menjabat atau tidak Sama. sama. Pensiun dan kerja sama. Sama. Beruang atau tidak Sama. sama. Ibu jawab, Pak. Itu tidak sama. Ibu jawab, Pak. Nanti Ibu Tapi- jawab, Pak. Tapi itu dalam apanya? Kalau nanti sudah bertemu, wah kata Ustadz sama nyatunya enggak. Kan? Itu makanya. Tamunya waktu ngaji sih. Nah, waktu ngaji, waktu sholat, waktu di Makkah, waktu puasa, lewat dari itu enggak lah. Iya. Lah datang lo. Karena Iya, sama awaknya go. Ambo bawa kuilum, tapi itu mah kau bau sawat tadi. Makanya bapak-bapak ibu kalau lah mulai hati mulai goyang-goyang, lihat. Itu makanya yang di mana prasasti yang di dinding yang mereng yang diperbaiki oleh Khidir sama Musa itu kan itu. Iya. Dia beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. jadi dia risau juga. Tapi ya. Tapi dia risau juga. Datang kata orang itu kan sudah manusiawi Ustadz. Ya memang kalau begitu ngaji ya habislah. Nggak jauh masuk kaji itu. Baru ditutup sini. Kan makin nampak. Apa lagi? Pahal. Antum muslimun. Antum muslimun. Ya, apa terjemahnya coba? Maka apakah kalian orang Kamu yang berserah orang diri? muslim? Nah, kan ke kalian Pak. Tadi sini mereka. Tadi kan sini mereka. Mereka maksudnya mereka ini sudahlah nggak bisa mereka akan membuat 10 surat itu. Tapi larinya kepada kamu. Kamunya ke siapa ya? Ada orang yang engkar tuh. Ya. Ya ke kelompok Muhammad. Termasuk awak. Nggak orang ingkar lagi kan? Jadi apa isinya? Orang berserah diri. Apa Bu? Ya, Apa? apakah kalian orang-orang yang berserah diri? Ya, kan ke kalian Iya. enggak mereka lagi. Oh, ke orang-orang yang sudah mempercayai Al-Quran. Itu orang-orang yang sudah mengaji ini pun masih itu makanya saya bilang kan pandai Ustadz kok mengaji kadang-kadang masih apa ya? Rusuh aja mah. Rusuh baru. Apa lain tidak sama sekali. Jadi jangan ragu lagi kok tidak bulat-bulat. Muslim itu kan tunduk, ketundukan kepatuhan kamu itu kok masih separuh-separuh, alun bule lah. Kalau merusuh, kalau menyimpang, kalau macam-macam kan berarti alun sebenarnya Muslim. Nah itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu pegangilah, pelajarilah. Jadi yang bagusnya begini lagi. Misalnya di Al-Quran yang kita ambil masalah muamalah begini. Tapi sering saya ingatkan kalau sudah masalah syariat, itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh yang mengatakan kalau keimanannya belum mantap. Kemudian yang dicatat atau dibaca buku-buku yang kita cari buku supaya mudah kita ayat-ayat yang menyangkut untuk ketenangan jiwa. Nanti terasa itu mana-mana. Kemudian apa yang menyangkut untuk misalnya dalam menghadapi sakit bagaimana, dalam
menerima nikmat bagaimana, dalam keadaan usia begini bagaimana, kalau dalam kondisi seperti ini bagaimana. Itu dibacai, dikumpuli. Kalau untuk cari rezeki bagaimana, kalau untuk mengobati sakit bagaimana, kalau dalam politik bagaimana, gitu. Jadi nampak tenang, jadi muslim kita jadinya. Tapi kalau untuk sementara ya nggak apa-apa, baca ini hati tenang, ya lah, itu kan cara orang yang nggak maksudnya belajar sederhana. Kita ini kan sudah diajak supaya agak naik kelas sedikit. Ya, jadi nanti buat apa? Lihat sekarang terjemahan pun lihat, tapi itu pedomannya coba cari misalnya masalah. Maka kalau saya pribadi begini, yang menarik saya misalnya apa sih sebenarnya kehidupan di dunia? Kumpulkan ayatnya seluruh. Sudah itu mana hadis-hadis Rasulullah menjelaskan itu. Sehingga kalau sudah paham kita, baru dibuat seperti ini. Bisa Anda terima isinya apa tidak? Kalau enggak, diulang lagi, bermohon kepada Allah. Kenapa masih ada begini? Gitu. Jadi sehingga umur yang masih ada ini kita manfaatkan dalam keadaan taubat dan menambah amal soleh. Kalau tidak begitu bagaimana? Sudah jelas. Ya. Jadi itu makanya Ustadz ulangi begini. Ayat yang 5 dulu sebenarnya itu sudah digambarkan yang bagus dulu. Beriman dengan yang gaib. Diulang-ulang itu. Allazina yu'minuna bil gaib. Gaib pun itu pun perlu pengajiannya. Jadi yang gaib pertama yang diceritakan, yang dijelaskan Allah tentang gaib. Neraka, surga, rezeki, itu banyak yang gaib. Makanya dalam surat Yasin yang menyangkut dengan gaib itu kan disebutkan innama tunziru, hanya pakai innama juga itu. Innama tunziru manit taba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Dan dia takut dengan pengasihnya Allah, dengan kegaibannya. Ada juga nanti mafatihul ghaib. Jadi setelah paham, yang gaib. Makanya saya katakan sebenarnya ya, tapi kan masih sulit orang paham. Dan untuk aplikasinya, yang gaib itu yang diceritakan oleh Allah. Misalnya nanti ada hidup akhirat, itu gaib. Nanti ada kalau surga, ada neraka. Kemudian berapa lama kita hidup, nggak tahu. Jadi itu namanya gaib. Kalau sudah di dalam-dalami, Allah tidak gaib sebenarnya. Ya, tapi kan masih disebutkan orang dua gaib. Begitu juga, di sini bukan yukmin yang di pangkal surah Al-Baqarah itu, yang yukmin kan ini, yukmin. Terus ini lagi. Ini yang masalah tadi, yukmin. Berapa yukmin? Ini enggak, ini yukinun. Kalau ini yukmin, jadi yukmin yang beriman itu beriman dengan gaib. Terus beriman dengan Al-Quran, beriman dengan yang sebelum Al-Quran. Terus ini yakin. Ada pun yang langsung dikerjakan pengaruh iman itu, ini mendirikan. Yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Terus ini memberikan mimma sebagian rezeki, menyadari rezekinya dari Allah sehingga dia menginfakkan. Diulang-ulang ini, yakin ke akhirat, beriman dengan kitab-kitab Allah, sudah itu berinfak, sudah itu berdiri sholat. Berdiri sholat ini sebenarnya kalau
waktu itu kan hanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tidak pun dia sholat, sebenarnya sudah berdiri juga apanya. Tapi jangan salat Pak Abo memancing tadi adalah Salat sambil mancing. ya soal ambil mancing ya. Jadi itu maksud saya. Jadi yang 5 ini atau berapa ini sebenarnya? Bisa 5, bisa 6, tapi kelompoknya 5 sebenarnya. Kan yu'minuna bil ghaib. Terus yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah itu yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini kan satu sebenarnya. Terus ini yuqinun. Yakin wabil akhirati hum yuqinun. Yang 5 di pangkal surah Al-Baqarah ini itulah yang induknya. Adapun yang belakang-belakang ini contoh kasus. Sudah berapa ayat baru kita pelajari? 24. Ya, 24. Ya, yang ini kan membawa ke yang lain. Ini keterangan. Ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita diulang-ulang yang di depan-depannya terus allazina yu'minuna bil ghaib. Di patajam rasu awak pun tidak pernah ya semuanya kita ini di dalam pokoknya selama kita masih hidup perasaan itu ada terus. Ini yang latihannya selama kita masih hidup, Rasul tutarihbas awakku dalam genggaman Allah, dalam kekuasaannya, dalam nikmatnya, dalam pokoknya katunya lah. Pokoknya aja dia orang elok sah. Maka kita ini sebenarnya di atas atau di dalam takdir ke takdir. Takdir itu kan sudah masdar dari qaddara. Qaddara, coba buat film mudhari'nya dulu. Qaddara Yuqaddiru takdiran. 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 Memang ada orang mengatakan takdir bisa dirubah, Pak. Iya, itu usaha-usaha. Tapi bagaimanapun hebatnya merubah takdir, berada kepada takdir yang takdir juga. Ya kan bekerja keras kita gini, pokok baik-baik. Kan ke dalam kekuasaannya juga. Nggak pernah lepas kok. Itu hanya bahasa saja itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa merubah takdir. Iya, takdir kemana mau dirubah? Ada takdir yang lain selain takdir Allah? Enggak ada. Jadi perasaan itu terus ada. Ya, jadi sama-sama. Saya pun begitu juga. Maka saya dalam menyampaikan pelajaran ini, ya saya belajar juga. Ya, belajar sama-sama belajar. Ilahuna faqat nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin. Nah, ini dia faqihna. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam.